Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Senin 28 Februari 2022 berjudul Dibenarkan oleh Iman. Bahan bacaan kita terambil dari Roma pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ada pertanyaan demikian. Bagaimana mungkin Allah yang suci dapat menerima kembali manusia yang berdosa? Bukankah murka Allah akan nyata atas segala kefasikan dan kelaliman manusia? Roma 1 ayat 18. Jikalau Allah menerima manusia yang berdosa, bukankah hal itu berarti Allah berkompromi dengan kekudusannya dan bertoleransi dengan dosa? Allah yang demikian, apakah layak disebut sebagai Allah yang kudus? Saudara, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya lontarkan sebetulnya bermuara pada satu keyakinan tentang pembenaran oleh iman, sebagaimana dijelaskan dalam surat-surat Rasul Paulus seperti surat Roma dan surat Galatia. Allah mengampuni orang yang berdosa dengan mendeklarasikan orang berdosa sebagai orang benar. Allah membenarkan bukan menghukum atau mengkutuk orang durhaka. Roma 4 ayat yang kelima. Allah membenarkan orang berdosa tanpa melanggar keadilannya sendiri. Dasar dari pembenaran yang Allah berikan adalah kehidupan Kristus yang sempurna dan kematiannya yang berkorban. Kita tidak lagi dianggap sebagai orang berdosa di hadapan Allah setidaknya karena dua hal. Pertama, karena kesempurnaan Kristus menaati hukum-hukum Allah ditransferkan kepada kita yang ada di dalam Kristus. Sehingga di mata Allah seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa. Yang kedua, Allah menerima kematian Kristus sebagai korban tebusan dosa manusia. Allah itu adil dan Ia harus menghukum dosa. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Dan kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Allah menerima korban tebusan tersebut. Jadi, sekarang saudara paham bukan? Bahwa saudara dibenarkan Allah karena Kristus yang Allah lihat di dalam kita. Yang berubah adalah posisi kita dan cara Allah memandang kita satu kali untuk selamanya. Dalam hidup di dunia ini, saudara mungkin bisa saja tidak mampu sama sekali untuk tidak berdosa. Namun, oleh karena keyakinan secara posisi bahwa saudara dibenarkan oleh iman dalam Kristus satu kali untuk selamanya, menjadi penggerak yang menolong saudara untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, serta dengan penuh keberanian saudara datang kepada Allah bahkan pada saat saudara sedang jatuh sekalipun. Kiranya renungan ini boleh memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau membenarkan kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Kami yang berdosa, kami yang durhaka, kami yang harusnya kepadanya menanggung segala konsekuensi atas dosa dan pelanggaran kami. Kini kami boleh dimerdekakan, kami boleh dibebaskan, kami boleh diselamatkan oleh karena apa yang telah Yesus Kristus lakukan bagi kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.